Di negeri asing itu, Roni justru menemukan dirinya terlibat dalam kisah yang tak pernah ia bayangkan. Majikannya, seorang janda kaya bernama Nora, bukan hanya memperlakukannya dengan baik, tetapi perlahan menunjukkan perhatian yang berbeda dari sekadar hubungan majikan dan pekerja. Perbedaan budaya, status sosial, dan tekanan keluarga membuat hubungan mereka dipenuhi rintangan. Namun setiap kejadian justru mendekatkan mereka. Hingga akhirnya, Nora mengungkapkan sesuatu yang membuat dunia Roni jungkir balik. Dia memilih Roni sebagai pendamping hidupnya. Inilah kisah tentang perjalanan seorang perantau biasa yang pulang membawa jodoh tak terduga dari tanah Arab. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semuanya dimulai pada suatu malam ketika Nora meminta Roni mengantarnya ke sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah perjalanan yang kelak mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu angin gurun berhembus lebih dingin dari biasanya. Lampu halaman memantulkan cahaya keemasan pada dinding rumah megah tempat Nora tinggal. Roni yang sedang membersihkan bagian dalam mobil tiba-tiba mendengar langkah pelan mendekat. Ketika ia menoleh, Nora sudah berdiri di sana, masih mengenakan abaya hitam yang jatuh anggun hingga tanah. "Roni, siapkan mobil. Aku ingin pergi," ucapnya pelan, namun ada getaran halus dalam suaranya. Roni langsung bergerak cepat, membuka pintu mobil dan memastikan semuanya siap. Malam itu terasa berbeda. Ada ketegangan halus di udara yang Roni belum bisa pahami. Begitu Nora masuk ke dalam mobil, ia tidak langsung mengatakan tujuan. Matanya menatap ke depan, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang berat. "Antar aku ke Bukit Al-Harj," katanya akhirnya. Roni terkejut. Tempat itu dikenal terpencil, jauh dari kota, hanya dikunjungi jika seseorang membutuhkan ketenangan mendalam. Namun ia tidak bertanya. Tugasnya hanya mengantar. Mobil pun melaju menembus gelapnya malam. Di perjalanan, Roni sesekali mencuri pandang melalui kaca spion. Nora menatap keluar jendela dengan sorot mata sendu. Untuk pertama kalinya, Roni melihat bukan sosok majikan yang tegas dan mandiri, tetapi seorang wanita yang membawa luka di balik keanggunan wajahnya. Saat tiba di bukit, Nora turun perlahan. Angin malam menyapu kain abaya yang dikenakannya, membuat sosoknya tampak seperti siluet hitam yang berdiri melawan cahaya bintang. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan ke tepi bukit dan memandang kota dari kejauhan. Roni ragu. Ia tidak tahu apakah harus mendekat atau menunggu. Namun setelah beberapa menit, suara lembut Nora memanggilnya. "Roni, kemarilah." Ia mendekat dengan langkah hati-hati. Di bawah sinar bulan, mata Nora terlihat berkilau. Ada sesuatu yang lama ia pendam. "Aku masih sulit melupakan suamiku," ucapnya lirih, suaranya nyaris pecah. "Dia meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu aku tidak pernah membuka hati pada siapapun." Roni terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar pengakuan sedalam itu dari majikannya sendiri. Malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam ketika seorang wanita yang disegani di kota Riyadh mengizinkan seorang sopir sederhana melihat sisi rapuhnya. "Aku hanya ingin keluar sejenak. Hanya ingin merasa bebas, meski sebentar," lanjutnya. Roni menunduk hormat. "Saya memahami, Sayyidah. Semoga Allah memberikan ketenangan di hati Anda." Nora menatap Roni lama. Tatapan itu lembut, berbeda dari biasanya. Angin membawa aroma wangi bunga dari selendang yang ia kenakan. Untuk beberapa detik, dunia seolah berhenti. Hanya ada mereka berdua, berdiri di antara dinginnya angin gurun dan sunyinya malam. "Terima kasih, Roni," ucapnya. Itu adalah kalimat sederhana, namun terdengar sangat tulus. Roni bisa merasakan sesuatu berubah pada malam itu. Sebuah pintu kecil telah terbuka dalam hubungan mereka. Pintu yang mungkin seharusnya tidak pernah disentuh oleh seorang sopir dan majikannya. Tetapi takdir, seperti biasa, punya rencananya sendiri. Sejak malam di Bukit Al-Harj itu, hubungan antara Roni dan Nora perlahan berubah. Bukan berubah secara terang-terangan, tetapi lebih pada cara Nora memandang Roni, cara ia berbicara, dan cara ia mempercayakan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada siapapun. Suatu sore, ketika matahari jatuh menyentuh gurun dengan warna emas yang lembut, Roni dipanggil ke ruang keluarga. Nora duduk di sofa panjang, abaya hitamnya terlipat rapi, dan wajahnya tidak lagi tertutup nikab. Roni tertegun. Baru kali ini ia melihat Nora tanpa penutup wajah. Wajah itu, lembut, tegas, namun dipenuhi keanggunan yang jarang terlihat. Kulitnya putih bersih dengan mata coklat tajam yang memancarkan kekuatan sekaligus kesedihan.
Roni tiba-tiba merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Nora, maksud saya, Sayyidah memanggil saya? Roni berusaha menjaga sopan santunnya. Nora tersenyum tipis. Senyum yang jarang ia keluarkan. Duduklah, Roni. Roni ragu. Ia tidak pernah duduk di ruangan itu kecuali untuk membersihkan. Namun Nora memberi isyarat lembut, membuatnya tak mampu menolak. Ia duduk dengan tegap, menjaga jarak dan menundukkan tatapan, takut melewati batas. Aku ingin kau tahu sesuatu, kata Nora pelan. Tidak semua orang di rumah ini bisa kupercayai. Banyak yang bekerja hanya untuk uang. Tapi kamu, berbeda. Roni menelan ludah. Saya hanya berusaha bekerja sebaik mungkin, Sayyidah. Aku tahu. Dan itu sebabnya aku mulai mempercayaimu. Keheningan menyelimuti ruangan. Nora mengambil sebuah buku bersampul coklat tua dari meja. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan gambar-gambar dirinya bersama seorang pria Arab berwajah lembut. Ini suamiku, Khalid, ucapnya lirih. Roni menunduk hormat. Semoga Allah menerangi kuburnya. Nora mengangguk. Terima kasih. Aku menunjukkan ini karena aku ingin kau tahu bahwa kehilangan itu sangat dalam. Dan sejak itu aku tidak pernah berbicara jujur kepada siapapun tentang rasa sepi yang terus mengikuti. Roni mendengarkan dengan penuh empati. Ia tahu ia hanya seorang sopir, bukan orang yang pantas menerima cerita pribadi majikannya. Namun entah mengapa, Nora seolah merasa lebih nyaman berbicara kepadanya daripada kepada siapapun yang memiliki status lebih tinggi. Roni, lanjut Nora, kau orang asing di negeri ini, jauh dari keluargamu, tapi kau tetap tersenyum, tetap sopan, tetap rendah hati. Sikap itu mengingatkanku pada seseorang. Siapa, Sayyidah? Mendiang suamiku. Jantung Roni langsung serasa berhenti berdetak. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Kalimat itu terlalu dalam, terlalu personal, dan terlalu dekat dengan sesuatu yang berbahaya bagi perasaan manusia. Nora menutup buku itu pelan. Maafkan kalau kata-kataku membuatmu canggung. Aku hanya ingin jujur. Kadang, aku merasa lebih tenang ketika kau ada di dekatku. Roni menunduk lebih dalam, berusaha menahan gelombang perasaan yang tiba-tiba muncul. Saya akan selalu menghormati Anda, Sayyidah, ucapnya akhirnya. Dan selama saya bekerja di sini, saya akan menjaga amanah itu. Nora tersenyum lembut. Senyum yang kali ini bukan hanya sopan, tetapi hangat. Hangat seperti sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang mungkin tidak boleh ada. Namun takdir tidak pernah bertanya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Roni. Setiap kali ia menyetir untuk Nora, ada suasana hangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Nora sering duduk di kursi belakang sambil menatap pemandangan kota, tetapi sesekali tatapannya jatuh pada Roni melalui kaca spion. Ketika tatapan itu bertemu, Nora selalu berpaling pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. Suatu pagi, Roni sedang mencuci mobil di halaman ketika Nora keluar dari rumah dengan pakaian abaya berwarna coklat muda. Warnanya lembut dan membuat aura anggunnya makin terlihat. Rambut hitam panjangnya sedikit keluar dari selendang, ditiup angin gurun yang hangat. Roni, panggilnya. Roni langsung berhenti bekerja. Ya, Sayyidah. Aku ingin pergi ke pasar tradisional hari ini. Tidak usah memanggil Samir atau penjaga. Hanya kita berdua. Kalimat itu membuat Roni sedikit bingung, tetapi ia tidak berhak mempertanyakan keputusan majikannya. Ia mengangguk dan bersiap mengantar. Perjalanan menuju pasar tradisional Riyadh cukup panjang. Di dalam mobil, suasananya tenang. Tidak ada percakapan, tetapi ada nuansa nyaman yang menyelimuti. Nora membuka sedikit jendela, membiarkan angin gurun masuk, menyentuh wajahnya. Roni mencuri pandang beberapa kali, dan setiap kali itu pula hatinya berdebar. Sesampainya di pasar, Nora berjalan dengan langkah anggun. Banyak orang menunduk hormat ketika melihatnya. Meski hanya memakai abaya sederhana, wibawanya tidak bisa disembunyikan. Roni mengikuti dari belakang, menjaga jarak sesuai adab. Namun tanpa disangka, dua wanita yang mengenal Nora mendekat. Sayyidah Nora, Anda datang tanpa pengawal, tanya mereka dengan nada sedikit heran. Nora tersenyum tipis. Aku hanya ingin melihat-lihat. Ini Roni, sopir baruku. Tatapan kedua wanita itu langsung berubah. Mata mereka melirik Roni dari atas ke bawah, seolah mengevaluasi. Ada rasa tidak nyaman bagi Roni, tetapi ia tetap menunduk hormat. Dia tampak berbeda dari sopir-sopir muda dahulu, gumam salah satu dari mereka. Nora menatap Roni sekilas, lalu berkata, Roni adalah orang yang bisa kupercayai. Kedua wanita itu saling pandang.
Kalimat itu terdengar terlalu dalam untuk menjelaskan seorang sopir biasa. Namun mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi. Setelah mereka berlalu, Nora mendekati Ronnie sedikit lebih dekat dari biasanya. Jangan hiraukan mereka. Orang-orang di sini mudah berprasangka. Ronnie mengangguk. Saya mengerti, Sayyidah. Nora menatapnya lama. Aku tidak ingin orang salah menilaimu. Kalimat itu terasa seperti perlindungan. Seperti seseorang menjaga orang lain yang dianggap penting. Ketika mereka kembali ke rumah, matahari sudah mulai turun. Cahaya senja masuk melalui kaca mobil, menyinari wajah Nora yang tampak damai. Sesaat sebelum turun dari mobil, ia berhenti dan berkata pelan. Ronnie, aku nyaman ketika kau berada di dekatku. Ronnie terpaku. Kata-kata itu lembut, tetapi menggetarkan. Ia menunduk dalam, berusaha bersikap sepeka mungkin. Saya bersyukur bisa membuat Anda merasa begitu, Sayyidah. Nora tidak menjawab. Namun sebelum ia melangkah pergi, ia memandang Ronnie sekali lagi. Pandangan yang sulit dijelaskan. Hangat, lembut, dan tersimpan sesuatu yang tak diucapkan. Malam itu, Ronnie sulit tidur. Kata-kata Nora terus terngiang. Ia tahu batas. Ia sadar posisinya. Namun hati, bukan sesuatu yang mudah diatur. Sementara itu, di kamar besarnya, Nora menatap langit-langit sambil menggenggam selendangnya. Apa yang terjadi pada hatiku? Ketika dua hati saling mendekat, dunia yang mencoba memisahkan justru semakin terlihat tidak berdaya. Sejak perjalanan ke pasar tradisional itu, sesuatu dalam rumah besar keluarga Nora mulai berubah. Bukan perubahan yang terlihat jelas, namun lebih seperti getaran halus yang hanya dirasakan dua orang, Ronnie dan Nora. Ronnie kini lebih sering dipanggil untuk mengantar Nora ke berbagai tempat. Taman kota, perpustakaan, hingga kunjungan singkat keluar Riyadh. Dan setiap perjalanan selalu menyimpan momen-momen kecil yang membuat hubungan mereka semakin dekat, meski keduanya tidak pernah mengucapkan apapun secara langsung. Pada suatu sore, ketika matahari perlahan turun di balik bangunan kota, Nora meminta Ronnie mengantarnya ke taman bunga di pinggiran Riyadh. Tempat itu jarang dikunjungi orang, penuh dengan pohon palm dan bunga gurun berwarna keemasan. Setelah berjalan cukup jauh, Nora berhenti di bawah pohon besar. Ronnie, kau tahu apa yang paling kusukai dari tempat ini? Tanyanya pelan. Ronnie menggeleng. Tempat ini membuatku merasa tidak perlu menjadi apapun. Tidak perlu menjadi janda dari keluarga kaya. Tidak perlu menjadi wanita yang harus menjaga wibawa. Di sini, aku hanya menjadi Nora. Seorang perempuan biasa. Ronnie menatap tanah, tidak berani mengangkat pandangan. Kata-kata itu terdengar sangat tulus, seolah keluar dari tempat yang paling dalam hati seorang wanita yang sudah terlalu lama hidup dalam batasan sosial. Aku merasa damai saat kau ada, Ronnie. Ronnie menelan napasnya perlahan. Hatinya mulai diliputi rasa yang sulit ditolak, tetapi ia tetap menjaga diri. Saya hanya menjalankan tugas saya sebaik mungkin, Sayyidah. Nora menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. Kau selalu menjawab begitu. Padahal aku tahu, kau lebih dari sekadar sopir. Perkataan itu membuat dada Ronnie terasa hangat sekaligus berat. Namun sebelum ia bisa merespons, Nora sudah berjalan kembali, angin gurun meniup ujung selendang coklatnya. Sesampainya di rumah, suasana berubah lebih tegang. Samir mendekati Ronnie dengan tatapan tajam. Ronnie, aku ingin bicara. Ronnie berdiri tegak. Ada apa, Tuan Samir? Samir melipat tangan. Aku perhatikan Sayyidah Nora sering memintamu mengantar kemana-mana. Bahkan tempat-tempat pribadi. Ronnie menunduk. Benar, Tuan. Apa yang kalian bicarakan? Ronnie langsung menggeleng. Saya tidak pernah berbicara melewati batas. Saya menjaga sopan santun. Samir mendekat, suaranya merendah namun penuh tekanan. Dengarkan aku. Dalam rumah ini, satu gerakan kecil saja bisa dianggap besar. Kau sopir. Bukan keluarga. Bukan kerabat. Jangan sampai gerak-gerikmu menimbulkan fitnah. Ronnie merasakan jantungnya menegang. Ia paham. Ia tahu risikonya. Saya mengerti, Tuan. Ketika malam tiba, Nora memanggil Ronnie ke garasi. Wajahnya terlihat gelisah. Samir memanggilmu, bukan? Ronnie mengangguk pelan. Ya, Sayyidah. Nora mengepalkan tangannya kecil-kecil. Aku tidak suka orang mengatur hidupku. Termasuk bagaimana aku memperlakukan orang yang kupercayai. Kerongkongan Ronnie terasa kering. Ia bisa merasakan ketegasan sekaligus luka dalam suara itu. Aku minta satu hal, Ronnie, ucap Nora lembut namun penuh arti. Jangan menjauh dariku. Ronnie terdiam lama. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Saya tidak akan pergi,
Sayyidah, jawab Roni akhirnya, suaranya bergetar. Di saat yang sama, mereka menyadari sesuatu. Ketika dua hati sudah saling mendekat, tidak ada lagi jarak yang benar-benar mampu memisahkan. Namun dunia luar, sebentar lagi akan mulai mengguncang. Hari-hari berlalu, dan semakin sulit bagi Roni dan Nora untuk menyembunyikan kedekatan yang tumbuh di antara mereka. Bukan kedekatan yang terlihat, melainkan sesuatu yang hanya terasa ketika mata mereka tanpa sengaja bertemu, ketika Nora sedikit tersenyum setiap kali Roni membuka pintu mobil, atau ketika suara Roni yang tenang menjadi pelipur di tengah kesibukan Nora. Suatu pagi, Nora meminta Roni mengantarnya ke rumah saudaranya di daerah Al-Malka. Perjalanan berlangsung tenang, tetapi sesampainya di sana, Nora tiba-tiba menahan lengan Roni sebelum turun. "Roni, jangan pergi terlalu jauh. Aku ingin kau tetap dekat." Roni mengangguk, namun ia tidak mengerti maksudnya sampai ia melihat seorang wanita keluar dari rumah tersebut. Wanita itu adalah saudara Nora, bernama Zainab. Wajahnya teduh, tetapi sorot matanya tajam menilai. Zainab menghampiri mereka. "Nora, kau datang sendiri?" Nora menggeleng. "Roni bersamaku." Tatapan Zainab langsung beralih kepada Roni. Matanya mengikuti gerakan Roni dari kepala hingga kaki, seolah membaca seluruh hidupnya dalam sekali pandang. "Dia terlihat sopan," ucap Zainab akhirnya. Namun nada suaranya tetap mengandung penilaian. Nora tersenyum lembut. "Dia bukan hanya sopir." Zainab melirik cepat. "Aku bisa melihatnya." Kata-kata itu membuat Roni sedikit gelisah. Ia menunduk, berusaha menjaga jarak. Nora tampak tidak nyaman dengan sorotan Zainab, namun ia tidak membicarakannya lebih jauh. Mereka masuk ke rumah, meninggalkan Roni di ruang tamu. Dari jauh, ia bisa mendengar percakapan kedua wanita itu. Zainab berbicara dengan suara perlahan namun tegas. "Nora, kau harus berhati-hati. Dunia ini kejam terhadap wanita yang tampak lemah. Lebih kejam lagi terhadap wanita yang mulai membuka hatinya pada orang yang tidak seharusnya." Nora menjawab, suaranya terdengar lebih lembut namun jelas. "Aku tidak membuka hati kepada siapapun." Hening sejenak. "Benarkah?" Tidak ada jawaban dari Nora. Roni merasakan dadanya menegang. Ia tidak berniat mendengarkan percakapan itu, namun suara mereka cukup jelas. Ia berbalik, mencoba fokus pada apapun untuk mengalihkan pikiran. Namun suara hati manusia tidak bisa begitu saja ditutup. Setelah pertemuan selesai, Nora kembali ke mobil dengan langkah pelan. Wajahnya tidak lagi setenang biasanya. Ada kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. "Sayyidah, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Roni lembut. Nora menatapnya, dan dalam tatapan itu Roni melihat kelembutan, ketakutan, dan sesuatu yang lebih dalam. "Roni, aku hanya takut." "Takut apa, Sayyidah?" Nora menunduk, jarang sekali ia melakukan itu. "Takut, kehilangan ketenangan yang selama ini kupaksakan." Roni merasakan jantungnya berdegup keras. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini mereka jaga. "Saya tidak ingin menjadi masalah bagi Anda," ujar Roni. Nora mendongak, matanya berkilau karena cahaya matahari senja yang mulai turun. "Kau bukan masalah, Roni. Kau justru membuat hari-hariku terasa lebih hidup." Hening kembali menyelimuti. Namun hening itu bukan kekosongan. Itu adalah hening yang berisi ribuan kata yang belum mereka ucapkan. Saat mereka kembali ke rumah, Samir memperhatikan dari kejauhan. Matanya mengerut curiga. Gerak-geriknya menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Dan malam itu ketika Roni hendak masuk ke kamar kecilnya di area belakang rumah, ia mendengar suara langkah seseorang mendekat. Ketika ia menoleh, Samir berdiri di sana. Wajahnya gelap, penuh tekanan. "Kita perlu bicara lagi, Roni." Hati Roni mulai menyadari, badai besar sedang bergerak mendekat. Roni berdiri tegak, meski jantungnya serasa berdebar sampai ke tenggorokan. Di hadapannya, Samir menatap tajam dengan raut yang sulit dibaca, campuran antara curiga, marah, dan rasa melindungi yang terlalu berlebihan terhadap majikannya. "Roni," ujar Samir dengan nada rendah namun menekan, "kau pikir aku tidak melihat perubahan dalam diri Sayyidah Nora sejak kau datang?" Roni diam. Ia tahu jawaban apapun bisa menjadi masalah. Dia lebih sering tersenyum, lanjut Samir. "Lebih sering keluar rumah. Lebih sering mengajakmu, bukan orang lain." Roni mencoba tetap tenang. "Saya hanya menjalankan tugas." Samir langsung memotong. "Tidak usah pura-pura. Aku sudah lama bekerja di rumah ini. Aku tahu ketika seorang wanita mulai memberi ruang dalam hatinya." Ucapan itu membuat Roni menunduk, bukan karena bersalah, tetapi karena ia tahu sebagian dari kata-kata itu benar. Ia merasakannya.
Namun ia tidak pernah berniat melewati batas. Samir mendekat beberapa langkah, suaranya merendah semakin tajam. Dengarkan baik-baik. Jika kau membuat Saidah terluka sedikit saja, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa kembali ke Indonesia. Roni menelan napas perlahan. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, ujarnya. Samir mendengus, lalu berbalik pergi. Tetapi sebelum benar-benar menghilang di balik pintu, ia menambahkan, jaga jarakmu, atau aku yang akan menjauhkanmu. Keesokan harinya, suasana rumah terasa dingin. Bukan karena cuaca, tetapi karena hati Roni sedang penuh dengan tekanan. Namun ketika Nora memanggilnya, semuanya berubah lagi. Roni, ikut aku sebentar. Nora mengajaknya berjalan ke taman belakang rumah, tempat pohon zaitun tumbuh rapi di sepanjang pagar. Cahaya pagi membuat wajah Nora terlihat begitu lembut. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Aku mendengar Samir bicara padamu lagi, ucap Nora perlahan. Roni terkejut. Saidah, saya tidak ingin membuat masalah. Aku tidak peduli dengan Samir, potong Nora, suaranya tegas. Yang membuatku kesal adalah dia berani mengatur hidupku. Seolah aku tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Nora memandang Roni, kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Roni, aku merasa nyaman dekatmu. Aku merasa dihargai. Jantung Roni serasa berhenti sesaat. Saidah, saya hanya seorang sopir. Ya, Nora tersenyum tipis. Tapi kau memperlakukanku bukan sebagai majikan. Kau berbicara padaku dengan ketulusan. Itu hal yang tidak bisa dilakukan oleh uang. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma bunga dari sudut taman. Nora melangkah sedikit lebih dekat. Jika suatu hari aku kehilangan semua ini, ujarnya sambil menatap kedua tangannya, aku hanya ingin tahu, apakah kau akan tetap ada? Pertanyaan itu seperti panah yang tepat mengenai titik terlembut dalam hati Roni. Dengan suara pelan namun mantap, Roni menjawab, saya akan tetap ada, Sayyidah. Selama Allah memberi saya waktu, saya tidak akan meninggalkan Anda. Nora menutup mata sejenak, seolah melepaskan beban yang selama ini ia tahan. Ketika ia membukanya kembali, ada senyum hangat yang jarang terlihat. Terima kasih, Roni. Mereka berdiri berdua di bawah pohon zaitun, dalam hening yang lembut. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata cinta. Namun perasaan itu, sudah tumbuh pelan-pelan, lebih dalam dari yang mereka akui. Namun di balik jendela lantai 2, Zainab berdiri diam. Ia melihat semuanya. Dan ia tahu, keadaan tidak akan sesederhana ini lagi. Pagi itu, suasana rumah besar milik keluarga Nora lebih sepi dari biasanya. Namun keheningan itu bukan pertanda ketenangan, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar. Roni sedang memeriksa mobil di garasi ketika tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pintu utama. Dari dalamnya keluar seorang pria berusia sekitar 40 tahun, berpakaian rapi dengan jubah putih bersih. Roni langsung mengenal sosok itu dari cerita para pekerja. Itu Farhan, sepupu mendiang suami Nora. Orang yang punya suara besar dalam urusan keluarga. Farhan berjalan masuk tanpa menunggu sambutan, seolah rumah itu sebagian miliknya. Beberapa pekerja menunduk dengan gugup. Roni ikut menunduk, meski ia merasa hawa tak nyaman langsung memenuhi udara. Tak lama kemudian, panggilan datang melalui pelayan. Roni, Sayyidah Nora memanggilmu ke ruang tamu. Roni membersihkan tangannya dan melangkah masuk. Sesampainya di ruang tamu, ia melihat Nora duduk dengan postur anggun, meski raut wajahnya tampak tegang. Di depannya, Farhan duduk sambil memegang tasbih. Ini dia sopir yang sering kau sebut-sebut itu, ujar Farhan sambil menatap Roni dari kepala sampai kaki. Roni menunduk sopan. Assalamualaikum, Tuan. Farhan tidak menjawab salam. Ia hanya mendengus. Aku mendengar kau sering mengantar Nora ke tempat-tempat yang tidak biasanya ia datangi. Roni tetap menunduk. Saya hanya menjalankan tugas yang diberikan. Farhan menatapnya tajam, lalu menoleh kepada Nora. Sepupuku, sepertinya kau mulai lengah. Kau terlalu memberi ruang pada orang luar. Rumah ini bukan tempat untuk orang asing mengetahui detail hidupmu. Nora menarik napas panjang. Roni tidak pernah melanggar batas. Dia bekerja dengan baik. Farhan menyandarkan tubuhnya, lalu berkata pelan namun tajam. Nora, sebagai keluarga mendiang Khalid, aku berkewajiban menjaga martabatmu. Dan aku melihat ada kedekatan yang tidak seharusnya. Roni merasa darahnya turun. Ia ingin membela diri, namun ia tahu itu bukan tempatnya. Nora menatap Farhan dengan dingin. Dia hanya sopir. Dan aku mempercayainya. Farhan mencondongkan tubuh. Justru itu masalahnya.
Terlalu percaya pada orang luar membuatmu buta terhadap apa yang bisa terjadi. Apa kata keluarga besar kalau mereka tahu? Nora mengepalkan tangan. Aku tidak membutuhkan persetujuan mereka untuk menjalankan hidupku. Farhan tersenyum tipis. Kau akan butuh. Dunia ini tidak ramah bagi janda kaya yang terlihat rentan. Dan kau tahu apa pandangan mereka jika ada pria asing terlalu dekat denganmu. Roni merasakan seluruh tubuhnya tegang. Kalimat itu bukan sekadar tuduhan, itu ancaman halus. Nora berdiri, suaranya bergetar namun tetap kuat. Farhan, aku menghargai kekhawatiranmu. Tapi jangan ganggu pekerjaku. Jangan pernah menyudutkan Roni tanpa alasan. Farhan berdiri juga, tatapannya tetap tajam. Kalau begitu, aku akan mulai mengawasi. Untuk menjaga kehormatan keluarga. Ia berjalan pergi tanpa bicara lagi kepada Roni. Begitu pintu tertutup, suasana ruangan langsung terasa berat. Nora memijat pelipisnya. Roni, maafkan aku. Kau tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Roni menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Sayyidah. Saya mengerti posisi saya. Nora menatap Roni, matanya penuh rasa bersalah sekaligus ketakutan yang ia sembunyikan. Bukan posisimu yang membuatku cemas, Roni, tapi posisiku. Roni terdiam. Aku takut, kalau dunia luar mulai ikut campur, aku tidak bisa melindungi apa yang ada di antara kita. Hening. Tetapi bukan hening kosong. Hening itu penuh ketegangan perasaan yang mulai tumbuh, tetapi kini terancam oleh pandangan keluarga dan dunia sekitar. Roni akhirnya berkata pelan, saya tidak ingin menjadi beban untuk Anda. Nora menggeleng cepat. Tidak, kau bukan beban. Justru, kau satu-satunya yang membuatku merasa hidup kembali. Kata-kata itu membuat dada Roni serasa menghangat sekaligus terlilit. Tetapi sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, seorang pelayan datang terburu-buru. Sayyidah, Zainab ingin bertemu sekarang. Dia bilang, ini penting. Nora dan Roni saling tatap. Badai berikutnya sudah menunggu. Angin gurun malam berembus lembut ketika Roni dan Nora berdiri di balkon rumah mewah itu. Kota Riyadh terlihat seperti lautan cahaya, berkilau tenang di bawah langit yang jernih. Suasana segera berubah damai setelah kegaduhan, kecemburuan, dan perseteruan keluarga Nora mereda. Kini, hanya ada mereka berdua. Nora menatap Roni, mata coklatnya lembut namun penuh keyakinan. Roni, aku tidak pernah menyangka Allah akan menghadirkanmu dalam hidupku dengan cara seperti ini, ujarnya lirih. Roni mengangguk pelan. Saya hanya seorang sopir, Nora. Saya tidak pernah bermimpi bisa berada di samping wanita seperti kamu. Justru karena kamu tidak bermimpi, Allah menunjukkannya, balas Nora, senyum kecil terbit di bibirnya. Malam itu, Roni merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia datang ke Arab Saudi dengan harapan sederhana, bekerja, menabung, membantu keluarga di kampung. Tapi takdir memeluknya jauh lebih erat daripada bayangan seorang perantau. Nora melangkah mendekat hingga jaraknya hanya sejengkal dari dada Roni. Aku ingin membangun hidup baru, tanpa masa lalu yang mengekangku, tanpa bayangan buruk keluargaku. Dan, aku ingin kamu ada di dalamnya. Roni tercekat. Kata-kata itu seperti mimpi yang terlalu indah. Tapi, apakah kamu yakin? Dunia kita berbeda. Nora menggeleng. Perbedaan tak menghalangi hati yang memilih. Aku memilihmu, Roni. Suasana menghangat, namun tetap dengan batas yang menjaga kesucian hubungan mereka. Roni menunduk, menahan gejolak perasaan yang berputar tak karuan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Roni perlahan. Nora tersenyum, senyum yang menenangkan dan menghancurkan segala ketakutannya. Besok, kita pergi ke wali hakim. Aku ingin menikahimu secara sah. Setelah itu, kita akan mengurus segala izin dan administrasinya. Kamu tidak lagi menjadi sopirku. Kamu akan menjadi suamiku. Jantung Roni seperti meledak. Ia, seorang pemuda sederhana dari Solo. Ia, seorang TKI yang datang dengan satu koper dan doa orang tua. Dan kini, ia akan menikahi janda kaya Arab Saudi yang ia cintai diam-diam sejak pertama kali mengenalnya. Roni menarik napas panjang, menatap bintang-bintang yang bersinar di atas kepala mereka. Kalau itu jalan yang Allah pilihkan, saya siap. Nora meletakkan tangannya di dada Roni. Terima kasih, Roni. Karena kau menerima hatiku, apa adanya.